Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita kemarin sudah masuk pada ayat ke 39 atau 40 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ayat 40 sampai 46 ini menjelaskan kepada kita tentang nasihat Al-Quran terhadap orang-orang Yahudi dari turunan Bani Israel. Walaupun tentunya khitab atau yang diajak bicara oleh ayat ini adalah nasihat untuk orang-orang Yahudi di zaman Nabi, tapi namanya kaidah Al-Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa pelajaran dari Al-Quran itu jangan dilihat khususnya sebab, tapi lihat umumnya lafaz. Di mana Al-Quran ini turun kepada umat Islam, nasihat apapun dalam Quran untuk siapapun nasihat itu awalnya, maka itu nasihat untuk kita semuanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya Bani Israil. Minggu lalu kita sudah menjelaskan kisah tentang Bani Israil. Artinya khitab ayat ini, yang diajak bicara ayat ini adalah Bani Israil, maksudnya orang-orang Yahudi di zaman Nabi. Karena orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu keturunan Bani Israil, keturunan Ishaq putra Yaqub. Ya Bani Israil udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israil, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Seolah-olah Allah ingin katakan kepada orang Yahudi di zamannya, mengingatkan tentang nikmat yang Allah anugerahkan kepada bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka Bani Israil. Diingatkan oleh Allah akan nikmat nenek moyang mereka. Dan biasa dalam kehidupan kita juga sama. Kalau nenek moyang kita itu baik, maka seandainya kita turunan mereka kemudian kita tidak baik, terkadang kita dinasihati, dulu bapakmu itu saleh, kenapa kamu melakukan dosa? Dulu bapakmu itu orangnya amanah, kenapa engkau anaknya tidak jujur? Dulu bapakmu itu ahli ibadah, kenapa engkau anakmu kok jadi ahli maksiat? Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu kepada Bani Israel. Dulu wahai Yahudi, bapakmu Bani Israel itu
banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalian jangan kufur nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tentu nikmat yang dianugerahkan kepada Bani Israel banyak sekali, terutama nikmat diutusnya ribuan para nabi kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Ada kesalahan imam yang biasanya mengimami salat. Ketika membaca ayat ini biasanya memanjangkan kalimat ufi bi ahdikum. Ini salah. Jangan pakai ya, tapi ufi bi ahdikum. Di sini Allah mengatakan wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Ufi bi ahdikum, niscaya aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Allah ingin katakan kepada orang Yahudi di masa Nabi, penuhi janjiku kepada kalian. Maksudnya apa? Maksud janjiku kepada kalian adalah dengan beriman kepada Nabi. Karena Taurat, Injil sudah mengisyaratkan tentang kenabian akhir zaman, di mana kalau muncul Nabi ini kalian harus menolongnya, kalian harus beriman kepadanya, kalian harus senantiasa menjaganya, dan begitu seterusnya. Itu nasihat Taurat, Injil kepada mereka. Tapi setelah betul-betul Nabi itu diutus, kenapa kalian mengingkarinya? Ingat bahwa kenapa di Madinah itu penuh dengan Yahudi. Di zaman Rasul itu Yahudi itu memenuhi kota Madinah. Bahkan ada 10 kabilah Yahudi itu. Yang paling besar ya Bani Nadhir, Bani Qunaiqa, dan Bani Quraidah. Alasan mereka tinggal di kota Madinah dari Syam, mereka bermigrasi dari Syam sampai ke kota Madinah itu. Padahal kota Madinah itu secara ekonomi di zaman itu tidak berkembang. Yang berkembang itu justru Yaman atau daerah Syam. Kenapa mereka kemudian pergi ke kota Madinah? Karena ada ramalan dari padri-padri mereka bahwa di tempat itu, maksudnya di tempat yang penuh dengan kebun kurma itu, akan lahir seorang nabi. Makanya banyak orang-orang Yahudi yang ke situ. Tapi setelah kemudian Nabi SAW diutus kepada mereka, mereka tidak beriman. Mereka mengingkari hanya karena keinginan Nabi yang lahir tidak sebagaimana yang mereka kehendaki. Mereka maunya Nabi akhir zaman itu dari Bani Israel, tapi Allah memilih dari Bani Ismail, dari orang Arab yang notabene selalu memusuhi mereka. Sebab itulah mereka hasad, takabur, dan tidak mau beriman dengan Nabi. Lah Allah ingatkan di sini. Allah katakan wa aufu bi ahdi, penuhi janji kalian kepadaku. Kalau datang Nabi kalian akan beriman. Sebab kalau kalian memenuhi janjiku kepada kalian, maka Allah mengatakan ufi bi ahdikum, ku penuhi juga janjiku kepada kalian. Artinya kalian kumasukkan ke dalam surga. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku dipastikan masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Sahabat bertanya Rasul, apa ada orang yang enggan masuk surga? Kata Rasul, iya ada. Kemudian Rasul mengatakan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun yang taat kepadaku dia masuk surga, siapapun yang enggan taat kepadaku itulah yang enggan masuk surga. Jadi Allah ingatkan, kalau kalian beriman kepada Nabi yang diutus kepada kalian ini, maka kalian kumasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah tutup ayatnya wa iyaya farhabun, dan takutlah kalian kepadaku. Ya, karena memang takut itu sebuah ibadah, tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Allah ingatkan di sini
Wa iyaya farhabun, kalian tidak boleh takut kepada siapapun, kalian harus takut kepada Aku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aminu bima anzaltu, hei orang-orang Yahudi, berimanlah kamu kepada apa yang Aku turunkan. Maksudnya beriman kepada Taurat. Kemudian setelah Taurat turun Zabur, beriman kepada Zabur. Kemudian setelah Zabur turun Injil, beriman kalian kepada Injil. Kemudian setelah itu turun Al-Quran, beriman jugalah kalian kepada Quran. Karena ini adalah kitab-kitab langit. Ini adalah kitab-kitab langit. Jangan sampai kalian hanya mengimani Taurat tapi mengingkari Injil, beriman kepada Injil tapi mengingkari Quran. Ata'muruna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian akan mengingkari, menetapkan sebagian dan mengingkari sebagian? Ingat bahwa satu ayat dalam Quran kita ingkari itu sama dengan mengingkari satu utuh Al-Quran. Satu ayat saja kita ingkari sama dengan mengingkari seluruh Quran. Apalagi mengingkari seluruh Quran dan hanya beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Di sini Allah ingatkan, berimanlah kalian dengan apa yang Aku turunkan. Maksudnya kitab-kitab langit yang diakhiri dengan Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, musaddiqan lima ma'akum, yang Al-Quran ini telah turun dan membenarkan apa yang ada pada kalian. Maksudnya Taurat. Quran dengan Taurat itu sama-sama kitab langit, saling mendukung dan saling melengkapi. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Quran itu bukan rekayasa Nabi, bukan rancangan Nabi. Nabi membaca kitab-kitab kemudian Rasul mengarang, enggak. Quran itu datang dari Allah. Makanya Nabi itu terlahir dan diutus dalam keadaan ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Sebab kalau Nabi bisa baca dan bisa menulis, jangan-jangan dia hanya menyadur dari kitab-kitab kemudian meringkas dan jadi Quran. Nabi itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, supaya jelas bahwa Quran itu bukan karya dia. Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala takunu awwala kafirin bi. Hei Yahudi, janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali kufur. Sebenarnya orang yang pertama kali kufur bukan orang Yahudi saja, karena sebelumnya Rasul berdakwah di Mekah juga orang-orang musyrik juga kufur dengan Quran. Maksudnya di sini adalah orang yang pertama kali kufur dari turunan Bani Israel. Kalian itu cucu yang terakhir di zamanku, kata Rasul. Jangan pula kalian kufur dengan Al-Quran. Jangan kalian dari turunan Bani Israel yang pertama kufur dengan Quran. Karena begini, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, orang Yahudi itu sebenarnya bukan hanya mengingkari Quran, dia juga tidak yakin dengan Injil. Makanya kalau kita lihat di tempat-tempat ibadahnya orang-orang Nasrani, Taurat dan Injil ada. Jadi mereka menyimpan Taurat dan menyimpan Injil. Mereka mengistilahkan kalau Taurat itu perjanjian lama, kalau Injil itu perjanjian baru. Tapi kalau di sinagog, tempat ibadahnya Yahudi, Yahudi tidak mengakui Injil, dia hanya Taurat saja. Kenapa demikian? Karena orang-orang Yahudi itu tidak mengakui kerasulan Isa. Mereka menuduh Isa itu anak zina dan ibu Maryam itu berzina sejak zaman dulu sampai sekarang. Makanya kenapa di sinagog tempat orang Yahudi tidak ada Injil, yang ada Taurat saja. Mereka tidak mengakui kerasulan Isa ibn Maryam. Makanya orang Nasrani mengkafirkan Yahudi. Anehnya, orang Nasrani mengkafirkan Yahudi karena Yahudi tidak mengakui Injil mereka,
Tetapi orang Nasrani pun mereka tidak mengakui Al-Quran yang ada pada diri kita. Makanya kita katakan kafir juga Nasrani. Sebagaimana Nasrani mengkafirkan Yahudi karena tidak mengakui Injilnya, maka kita juga katakan kalian juga kafir karena tidak mengakui Al-Quran kami. Kami akui loh Injil kalian, walaupun sudah dirobah-robah oleh tangan-tangan kalian. Kami akui bahwa kalian punya kitab Injil. Kenapa kalian tidak mengakui Al-Quran? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ingatkan orang Yahudi di zaman Bani Israil, di zaman Nabi, wala takunu awwala kafirin bi wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Hasan Al-Basri, seorang alim min ulama tabi'in, mengatakan, kalau Al-Quran mengatakan kalimat thamanan qalila, harga yang murah, maksudnya adalah ad-dunya bihadzafiriha. Maksudnya adalah dunia dan isinya. Jadi dunia dan isinya itu adalah harga yang paling murah bila dibandingkan dengan surga. Dunia ini enggak ada apa-apanya, remeh receh. Seolah-olah Allah ingin katakan, janganlah kalian tukar agama kalian dengan dunia yang murah ini. Dan sekarang agama ini seolah-olah apa? Tidak ada nilai di hati manusia. Berapa banyak orang-orang yang menanggalkan agamanya, berpindah kepada agama orang lain hanya gara-gara dunia, hanya gara-gara nikahi bule. Karena dia kaya, beranilah dia pindah agama. Hanya gara-gara nikahi wanita cantik, berani dia menanggalkan akidah dan agama. Hanya gara-gara bisnis, dia tanggalkan agamanya. Atau kalaupun tidak menanggalkan agamanya, jauh dia dari agama, disibukkan dengan dunia. Dia lebih mementingkan dunia dibandingkan agamanya. Itu sama menjual agama dengan harga yang murah. Padahal Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya kalian berkumpul di satu tanah lapang, dari mulai orang yang pertama hidup sampai yang terakhir mati, manusia dan jinnya berkumpul di satu tempat, fasa'aluni kulla mas'alatin, kalian meminta kepadaku setiap masalah yang kalian hadapi, maka aku akan beri apa yang kalian semua minta, seperti jarum yang dicelupkan ke dalam air lautan, kemudian diangkat. Lihat di ujung jarum itu, pasti hanya ada satu tetes air. Itulah dunia yang diperebutkan banyak manusia, sementara lautan itu adalah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Lautan itu surga. Kenapa kita mengejar yang setetes dan meninggalkan lautan yang tak bertepi? Kenapa kita mengejar dunia habis-habisan dan meninggalkan surga yang kenikmatannya tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, terlintas dalam pikiran pun tidak? Allah menyinggung di sini, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kalian jual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Jangan kalian tukar agama kalian dengan dunia dan isinya. Karena dunia dalam bahasa Arab itu ad-dunya. Kenapa dunia dalam bahasa Arab ad-dunya? Dunia itu artinya rendah. Dalam bahasa Arab dunia itu artinya rendah. Ya, karena dunia itu rendah dibandingkan akhirat. Kemudian Allah tutup, wa iyaya fattakun, dan bertakwalah kalian kepadaku. Artinya takutlah kalian kepadaku, karena Allah Subhanahu wa taala pemilik azab. Allah bisa mengadab siapapun sekehendaknya. Maka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian kita ini merasa aman dari makar Allah. Karena orang yang merasa aman dari makar Allah, mereka orang-orang kafir. Orang beriman tidak boleh merasa aman dari makar Allah. Allah sewaktu-waktu bisa mengirimkan azabnya.
Dan kalau Allah mengirimkan azabnya, terkadang Allah kirim di waktu manusia lalai, saat mereka tertidur atau saat mereka sedang bermain-main. Datang azab Allah sekonyong-konyong. Dan itu kita saksikan di negara kita kan. Kapan tsunami datang? Terkadang mendekati subuh. Kapan kemudian gempa datang? Malam hari ketika manusia sedang nyenyak-nyenyak tidur. Ataupun kalaupun di siang hari di waktu duha saat manusia sibuk dengan dunia, tidak sempat menyelamatkan dirinya. Itulah terkadang azab Allah itu Allah timpakan dalam kondisi kita belum persiapan. Makanya Allah mengatakan wa iyaya fattakun. Takutlah kalian kepadaku karena aku pemilik azab, kata Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menasihati lagi orang-orang Yahudi Bani Israil ini, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Talbisu dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Artinya takhlitu, mencampur adukan, atau tughattu, artinya menutup. Seolah-olah Allah ingin katakan, jangan kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil, atau maknanya jangan kalian menutup-nutupi kebenaran dan menampakkan kebatilan. Dahulu orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW, saat ada orang yang berzina, karena kan orang Yahudi di Madinah itu kan masih dalam konteks perjanjian piagam Madinah. Artinya bagaimanapun mereka kalau terjadi hal-hal kriminal di kota Madinah, maka harus lapor kepada Nabi SAW, karena mereka sepakat menjadikan Rasul pemimpin. Kata Nabi SAW kepada orang-orang Yahudi, lalu bagaimana menurut kitab kalian? Kalau maksudnya Islam, kalau ada orang berzina dan dia sudah menikahkan, dirajam sampai mati. Ini yang berzina orang Yahudi, datang kepada Rasul. Maka Nabi SAW mengatakan, lalu bagaimana menurut kitab kalian? Dan saya yakin yang ada dalam kitab kalian sama dengan yang ada dalam Quran. Mereka mengatakan tidak. Kalau gitu datangkan Taurat, bacakan di hadapanku. Dibacakan Taurat di hadapan Rasul. Kemudian jempolnya ini menutup ayat rajam dalam Taurat. Ditutupi ayat rajam itu dalam Taurat, kemudian tidak dibaca. Tapi kebetulan di tengah-tengah mereka ada mantan seorang. Kepada pembaca Taurat ini, irfa yadaka, angkat tangan, jangan kau tutupi. Akhirnya dengan ketakutannya diangkat tangannya, rupanya di situ ada ayat rajam. Orang Yahudi mau menutup-tutupi hukum tentang masalah rajam. Itulah orang Yahudi suka mencampur adukan atau menutupi kebenaran. Dan itu adalah sifat dan watak syaitan, sifat dan watak iblis. Makanya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, terkadang kebatilan itu kalau didakwahkan 100% batil, terkadang manusia susah untuk menerimanya. Tapi kalau seandainya kebatilan itu kasih bumbu sedikit kebenaran, sehingga akhirnya tersamarkan mana batil mana benar, terkadang manusia mudah untuk mengambilnya. Itulah cara setan menggoda Bani Adam. Kalau mendakwahkan kebatilan 100%, susah manusia mengambilnya. Tapi kalau dibumbui dengan kebenaran, sehingga tidak bisa dibedakan mana hak mana batil, disitulah manusia terkadang mudah untuk menerimanya. Dan Allah katakan di sini, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Sedangkan kalian menyembunyikan kebenaran dan kalian mengetahui kebenaran itu. Orang Yahudi itu yakin bahwa Nabi SAW itu Nabi. Contohnya Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab itu mertua Nabi, karena anaknya nikah sama Nabi. Dia orang Yahudi. Anaknya namanya Safiyah. Istri Nabi itu namanya Safiyah. Salah satunya adalah turunan Yahudi. Istri Nabi kan 11.
Lah, ada yang Yahudi satu, namanya Safiyah, putri Huyai ibn Akhtab. Huyai ibn Akhtab ini sangat benci Nabi. Satu hari dia mendengar Nabi SAW baru hijrah dari Mekah ke Madinah dan singgah di Kuba. Dia penasaran, betul tak tuh dia Nabi, ataukah Nabi asal-asalan, Nabi palsu? Kata Huyai ibn Akhtab kepada saudaranya Yasir, wahai Yasir, mari kita selidiki apakah dia Nabi yang dimaksudkan nenek moyang kita, yang tertera dalam kitab-kitab kita, ataukah dia bukan. Berangkatlah Huyai ibn Akhtab dengan Yasir, kemudian ngintip ngendap-ngendap di Kuba, kemudian terus dari pagi, siang sampai sore berusaha untuk menelisik siapa orang ini. Ternyata setelah kemudian ditelisik, betul-betul juga dicocokkan ciri-cirinya dengan kabar yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka dan dari kitab-kitab mereka. Rupanya cocok 100%. Bahwa dia Nabi. Langsung lemas Huyai bin Akhtab, kemudian pulang lunglai bersama Yasir. Yasir yang sama-sama Yahudi ini bertanya kepada Huyai, ya Huyai, ahuwa, apakah dia itu dia? Ahuwa, apakah dia itu dia? Maksudnya apakah dia betul Nabi yang kita maksudkan sudah menunggu kita di sini ratusan tahun? Apakah bukan? Maka Huyai bin Akhtab mengatakan, na'am, iya, memang dia orangnya. Artinya Huyai itu sudah meyakini 100% dia orangnya. Kata Yasir, ya Huyai, apakah kita harus mengikuti dia? Apakah kita harus menjadi pengikutnya? Kata Huyai, tidak. Kita tidak akan menjadi pengikutnya selama nafas masih di kandung badan. Saya akan menjadi musuhnya sampai mati. Lihat orang Yahudi ini, dia sudah tahu Nabi itu, dia adalah Nabi, tapi karena hasadnya orang Yahudi itu dan sombongnya orang Yahudi itu, mereka tidak mengakui Nabi sebagai Nabi. Hanya gara-gara Nabi tidak terlahir dari golongan mereka Bani Israel dan terlahir dari orang Arab Bani Ismail. Hanya gara-gara itu mereka hasad dan tidak mengakui. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalian menyembunyikan kebenaran dan kalian tahu bahwa itu benar. Kenapa kalian sembunyikan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menasihati lagi bagi orang-orang Yahudi, wa aqimus salata, dan tegakkan salat. Kalimat aqim dari aqama yuqim, menegakkan dengan mengerjakan salat itu beda. Kalau menegakkan salat itu mendatangkan pertama syarat-syaratnya, yang kedua rukun-rukunnya, yang ketiga wajib-wajibnya, yang keempat sunnah-sunnahnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, arti menegakkan salat itu arti mendatangkan 4 perkara. Saat salat perhatikan syaratnya, saat salat perhatikan rukunnya, saat salat perhatikan wajibnya, saat salat perhatikan sunnahnya. Maka kita dianggap menegakkan salat. Karena banyak manusia ketika sholat itu tidak pernah menegakkan, mengerjakan ya, tapi menegakkan tidak. Tengok wudunya asal-asalan. Sudah wudunya asal-asalan, ketika sholat pun asal-asalan, takbirnya asal-asalan, bacanya asal-asalan. Yang penting imam gerak ikut gerak, imam diam ikut diam, imam salam ikut salam. Enggak demikian. Sholat itu adalah ibadah yang paling agung dan ibadah yang pertama dihisab di hadapan Allah, dan yang menjadikan amal lain, solat itu barometernya. Kalau solatnya baik, amalan yang lain dianggap baik. Kalau solatnya buruk, maka amal yang lain dianggap buruk. Sebanyak apapun zakat sedekah yang kita berikan, kalau solatnya bermasalah, bermasalah itu sedekahnya. Sehebat apapun orang puasa, mungkin dia setiap harinya puasa Senin Kamis, Daud, Ayamul Bid, Ramadan, puasa mutlak. Kalau solatnya bermasalah, kemudian puasanya. Ini yang tidak dipahami ketika datang bulan Ramadan. Banyak orang-orang yang tidak solat tapi puasa. Bang,
abang ini nggak pernah sholat tapi puasa. Iyalah, janganlah sudah tak sholat tak puasa. Jawabannya gitu pula. Justru kalau sholatnya bermasalah, bermasalah juga puasanya. Ada orang yang kemudian ini mementingkan kewajiban yang rendah dan meninggalkan kewajiban yang tinggi. Oke lah, tapi yang lebih parah itu meninggalkan kewajiban dan mengejar sunnah. Contoh mamanya, kalau taraweh, hadir dia paling depan, aminnya paling kencang, amin ya. Tapi ketika subuh hilang pula di masjid ya. Bulan Ramadan 1 bulan dia bisa sholat taraweh, tapi sholat 5 waktu dia tidak bisa. Ini kan kebelengar, mana yang wajib mana yang sunnah. Bagus Anda tidak taraweh tapi sholat 5 waktu, kita jaga kan begitu, daripada kita mengejar taraweh sholat 5 waktu pula hilang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wa aqimus salat, kemudian wa atuz zakat, tunaikan zakat. Ya, zakat itu artinya zakat wajib di sini. Apabila sudah sampai kepada haul dan nisabnya. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukulah bersama orang ruku. Bukan berarti ruku yang kita pahami dalam salat, karena sebelumnya sudah ada perintah salat. Maksud ruku di sini adalah khusyuklah kalian bersama orang yang khusyuk. Rendahlah kalian bersama orang-orang yang merendah kepada Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyambungkan salat zakat dalam khitab Bani Israel. Ya, karena semua para nabi diperintahkan salat. Semua para nabi diperintahkan zakat. Sebagaimana kita diperintahkan salat dan zakat, maka Bani Israel juga sama diperintahkan salat dan zakat, bahkan puasa. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian berpuasa sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Begitu juga salat, begitu juga zakat. Tetapi apakah salat mereka sama dengan salat kita dari gerakannya, bacaannya, rakaatnya, waktu-waktunya? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita melihat tentang peristiwa Isra Mi'raj, saat Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa, setelah diperintahkan oleh Allah kepada umatnya untuk melaksanakan sholat 50 waktu, maka dia berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, irji ila rabbik fas'alit takhfif, kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan. Laqad jarrabtu bani Israil fala yastati'un, karena aku sudah mencoba untuk Bani Israel, mereka tidak sanggup. Akhirnya Rasul naik lagi ke Sidratil Muntaha, dapatlah keringanan 5 waktu, jadi 45 waktu. Berjumpa lagi dengan Nabi Musa di langit ke-6. Kata Musa, kayaknya umatmu tidak akan sanggup, minta lagi keringanan, karena aku sudah mencoba Bani Israel, mereka tidak sanggup. Naik lagi Rasul, akhirnya dapat keringanan 5 waktu lagi, jadi 40 waktu. Kemudian turun ke langit ke-6, berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup. Asing bulak balik, naik turun, dari 40 35, dari 35 30, dari 30 25 20 15 10 sampai 5 waktu minta keringanan. Tapi Nabi mengatakan, istahyaitu rabbi, wahai Musa, aku sudah malu dengan Rabbku. Aku sudah malu dengan Rabbku. Coba kalau Nabi tak punya malu, naik lagi, mungkin tak solat kita. Karena sekali potong 5 kan begitu. Tapi Rasul mengatakan, fastahyaitu rabbi, aku malu dengan Rabbku. Kalimat Nabi Musa mengatakan, aku sudah mencoba solat seperti itu kepada Bani Israel, mereka tidak sanggup. Menunjukkan bahwa solat Rasul dengan Bani Israel itu beda. Walaupun perintahnya sama solat, tapi bagaimana cara solatnya, apakah sama? Tidak sama. Karena setiap Nabi itu punya syariat sendiri-sendiri, walaupun maksudnya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga zakat, berbeda. Kalau kita kan 2,5%, mereka mungkin jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri
wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri untuk melakukan kebaikan, padahal kamu membaca Taurat? Kemana akal? Kau suruh manusia berbuat baik sementara engkau tidak berbuat baik, mana akalmu? Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma satu hari kedatangan seorang laki-laki dan mengatakan, wahai Ibnu Abbas, saya ingin menjadi orang yang memerintahkan manusia kepada kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran. Apakah layak orang sepertiku ini? Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, engkau boleh mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran kalau engkau paham 3 ayat. Kalau engkau paham 3 ayat dalam Quran. Kalau engkau paham 3 ayat dalam Quran ini, silakan. Apa 3 ayat dalam Al-Quran? Pertama surah Al-Baqarah yang kita baca di sini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik sementara kalian melupakan diri kalian sendiri dan kalian membaca Alkitab? Mana akal kalian? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan? Amat sangat berat siksa Allah kepada orang yang banyak bicara tapi tidak pandai melakukan. Kemudian ayat yang ketiga, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in urida illal islaha mastata'tu. Aku tidak bermaksud kecuali kata Allah Subhanahu wa taala di sini, dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu dengan mengerjakan yang aku larang kepada kalian. Kalau paham 3 ayat ini, kata Abdullah ibn Abbas, silahkan kalian menyuruh manusia kepada kebaikan dan cegah manusia dari kemungkaran. Dalam masalah ingkar kemungkaran dan mengajak manusia kepada kebaikan, kan manusia terbagi 3. Manusia terbagi 3. Kelompok yang pertama, mereka mengajak manusia kepada kebaikan, kemudian mencegah dari kemungkaran, dan dia sendiri berusaha untuk berbuat kebaikan dan menjauh dari kemungkaran. Maka kelompok yang pertama memiliki 2 pahala. Kelompok ini memiliki 2 pahala. Pahala pertama, karena mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, itu 1 pahala. Yang kedua, kita mengamalkan kebaikan dari apa yang kita dakwahkan dan berusaha menjauh dari keburukan, itu juga pahala. Maka orang ini dapat 2 pahala. Ini kelompok pertama. Kelompok yang kedua, dia mengajak manusia kepada kebaikan, dia mencegah manusia dari kemungkaran, tapi dirinya sendiri tidak pernah untuk diperbaiki dan tidak pernah menjauh dari kemungkaran. Nyuruh orang sholat, dia tak sholat. Nyuruh orang jangan maling, dia pula malingnya. Nyuruh orang jangan korupsi, dia pula paling banyak korupsinya. Maka orang yang seperti ini, dia dapat pahala dan dapat dosa. Dapat pahala karena mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, ini pahala. Tapi dia tidak berusaha untuk mengamalkan apa yang diucapkannya, ini dosa. Kemudian kelompok yang ketiga, sudah tidak mengajak kepada kebaikan kepada manusia, dia sudah tidak mengingkari keburukan yang ada pada manusia, dia sendiri sama sekali tidak peduli dengan dirinya, tidak berusaha untuk baik dan menjauh dari kemungkaran. Maka ini 2 dosanya. Orang ini 2 dosanya. Dia sendiri melakukan kemaksiatan dan tidak peduli dengan kebaikan, itu dosa. Yang kedua, ketika melihat kemungkaran diam saja. Ketika ada kebaikan tidak mau menyuruh orang, ini double dosanya, kuadrat. Tapi apakah setiap kita ini menasihati orang harus kita lakukan duluan?
Kan memang adabnya seperti itu, ibda binafsik. Harusnya bagi seorang dai ketika mengajak manusia kepada kebaikan kan mendahulukan diri sendiri baru mengajak. Apakah harus seperti itu kaidahnya? Dan apakah setiap yang diperintahkan orang harus diamalkan? Tentu tidak secara mutlak hukumnya. Seumpamanya saya tidak bisa haji, kadang nggak punya biaya, atau saya sakit, tapi tetangga saya kaya, tetangga saya mampu. Kemudian saya katakan, bang, abang ini kaya, bisnis oke, sehat, kenapa tak berangkat haji? Kan berarti kan saya memerintahkan seseorang, saya sendiri tidak bisa mengamalkannya. Yang seperti ini tidak tercela, sama sekali tidak tercela. Yang tercela itu kita sama-sama sehat dengan dia, sama-sama banyak uangnya, malah nyuruh orang dia tak berangkat. Itu masalah itu, yang tercela itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah katakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Hudzaifah ibnul Yaman pernah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah yang sangat berat tidak bisa keluar dari masalah itu, maka dia bersegera salat supaya terurai masalahnya. Jadi salat itu mengatasi masalah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika safar, dia masih menunggang untanya. Tiba-tiba datang seseorang menghabarkan kematian putranya Qasim bin Abdullah ibn Abbas ini. Anakmu meninggal. Langsung terhenti untanya, turun dia. Setelah turun dia ambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dia pun duduk di tempat sholatnya sambil mengatakan, wasta'inu bis sabri was salah. Wasta'inu bis sabri was salah. 3 kali dia membaca kalimat ini. Mintalah pertolongan dengan salat dan kesabaran. Karena dua-duanya menenangkan. Salat menenangkan, sabar juga menenangkan. Orang kalau kena musibah sabar, tenang hatinya. Sebaliknya orang yang kena musibah tidak sabar, sakit hatinya. Makin besar musibah makin sakit dia. Tapi orang yang sabar, orang yang pasrah, orang yang redha pasti akan tenang. Makanya menghadapi musibah itu 2 solusi dalam Quran ini. Pertama salat, yang kedua hadapi dengan sabar. Pasti musibah itu akan berlalu. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun. Kita sendiri atau kita lihat manusia yang lain. Terkadang ada waktu-waktunya kita ini berat, malas untuk salat. Tapi terkadang ada waktu-waktunya pula lah kita ini semangat. Sama juga ada orang di masyarakat itu yang datang azan itu, aduh kayaknya berat kali. Kayaknya di pantat dia itu ada batu yang ikat dia. Nak mau dia ke masjid. Berat sekali. Tapi ada orang belum azan aja datang ke masjid dia. Itulah terkadang Allah Subhanahu wa taala yu'ti abdahu min fadli, memberikan hambanya sesuai dengan karunia-Nya, sesuai dengan kehendaknya. Makanya semua tergantung hidayah sebenarnya. Semua tergantung hidayah Allah Subhanahu wa taala. Illa alal khasyin. Lalu Allah tutup ayatnya. Lalu siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka akan kembali kepada Rabbnya. Dari sini kata para ulama mengatakan, perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjadi di 4 tempat. Jadi perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan terjadi di 4 tempat, 2 di dunia dan 2 di akhirat. Adapun di dunia, orang yang khusyuk dalam salat adalah orang yakin dalam salatnya dia sedang berjumpa dengan Allah. Ingat, salat itu kita sedang berjumpa dengan Allah. Karena setiap bacaan Al-Fatihah yang kita baca itu semua ada balasannya. Kalau kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab, Hamidani Abdi.
lihat hambaku sedang memujiku, kata Allah. Apabila kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah jawab Athna alayya abdi, lihat hambaku sedang mengagungkan aku. Apabila hamba mengatakan Malik Yaumiddin, Allah jawab Majjadani abdi, lihat hambaku sedang membesarkan aku. Jadi Fatihah itu adalah bentuk dialog kita dengan Allah. Karena saat solat kita ini sedang berdialog dengan Allah. Makanya solat dikatakan solat dalam bahasa Arab karena silatun bainana wa baina rabbina, karena itu hubung kait antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, perjumpaan kita dengan Allah saat kematian kita. Saat ruh dicabut oleh malakul maut, kemudian diambil oleh rusulul maut, kemudian dimasukkan di kain kafan, kemudian diberikan wewangian dari sorga. Ini bicara ruhnya seorang mukmin. Kemudian dihantar ruhnya ini sampai ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai melewati langit ketujuh. Kemudian berjumpa dengan Allah. Apa kata Allah? Kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya, tapi angkat catatan amalnya di tempat yang paling tinggi fil 'iliyyin. Itulah perjumpaan dengan Allah yang kedua. Masih di dunia. Lalu perjumpaan Allah yang kedua lainnya kelak di akhirat kapan? Pertama di padang mahsyar. Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa ji'a bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu ma sa'a." Ketika Rabb kita datang dan para malaikat berbaris-baris, Allah memerintahkan para malaikat datangkan Jahannam kemari. Maka Jahannam pun didatangkan, dan Jahannam memiliki 770.000 tali kekang. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka langsung kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir ketakutan dan mengatakan Rabbana absarna wa sami'na narji'na na'mal salihan. Ya Rabb, kami sudah mendengar gemuruh Jahannam, kami sudah melihat neraka Jahannam, kembalikan kami ke dunia ya Rabb, walaupun kami hanya ingin beramal sesaat untukmu. Mungkin mustahil. Terakhir perjumpaan kita di sorga, di mana kita akan berjumpa dengan Allah dan memandang wajah Rabb kita. Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian, kama tarawna lailatal qadri tamami, seperti kalian melihat purnama di waktu besar-besarnya, tanggal 15. La tudhamuna syai'a, kalian tidak mungkin terhalang, akan mudah memandang Allah. Dan itulah kenikmatan yang paling besar, di mana kita akan memandang wajah Allah lebih nikmat dibandingkan sorga itu sendiri. Itulah perjumpaan kita. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.